Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Meirina Nurwulan, Nuri Nurjanah, Ageng Aprilia, Yasinta Salsabila, Sela Natasha, Rifki Aji, dan saya sendiri Amanda Puspita. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait impact of COVID-19, outbreak on employee performance, moderating role of Industry 4.0 based technologies. Yang pertama yaitu latar belakang. Wabah COVID-19 telah membuat hampir seluruh karyawan di seluruh dunia untuk bekerja di lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Gallup tahun 2020, dalam Tortella et al. Tahun 2020, intervensi dari adanya wabah COVID-19 ini yaitu seperti jarak sosial, pembatasan perjalanan, pekerjaan virtual atau jarak jauh, dan para kerangka kru telah membatasi kelanjutan proses sebelumnya, sehingga mengubah cara kerja karyawan. Namun, arah dari dampak ini tidak jelas karena terdampak argumen untuk arah negatif dan arah positif. Mendukung dampak negatif, menurut Graves dan Karabayeva tahun 2020, meningkatnya stres, infrastruktur yang tidak memadai, lingkungan kerja atau kolega yang hilang, ekspektasi kinerja yang tidak realistis, hubungan manajer dan karyawan yang terganggu, dan kesulitan membangun kepercayaan dengan rekan kerja adalah sisi negatif dari lingkungan kerja virtual yang dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan. Mendukung dampak positifnya, HSBC tahun 2017 mengungkapkan bahwa pekerjaan virtual lebih mungkin untuk meningkatkan produktivitas pekerja daripada insentif keuangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan memberikan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik melalui opsi kerja virtual dan membuka jalan untuk tenaga kerja lebih produktif karena karyawan merasa lebih termotivasi, menurut Stephens tahun 2019. Aspek lain yang kurang jelas adalah dampak dari adopsi Industri 4.0 terhadap implikasi kerja wabah COVID-19 terhadap kinerja karyawan yang diperkenalkan dengan kemajuan dari sejumlah teknologi seperti manufaktur aditif, Internet of Things atau IoT, blockchain, robotika tingkat lanjut, dan kecerdasan buatan. Menurut Tortella tahun 2018 dalam Ivanov et al. Tahun 2019. Dalam menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka digunakan model konseptual menggunakan Social Construction of Technologies atau SCOT yang mengasumsikan bahwa cara teknologi digunakan tidak dapat diuraikan tanpa memahami bagaimana teknologi itu tertanam dalam konteks sosialnya. Menurut Bisker et al. Tahun 1987 dalam Douglas tahun 2012. Lalu dalam penelitian ini data yang digunakan melalui kuesioner yang terdiri dari 4 bagian dengan masing-masing tindakan. Yang pertama, penelitian mengumpulkan informasi responden dari organisasi mereka. Di bagian awal ini penelitian juga menyertakan pernyataan yang secara eksplisit menunjukkan sifat anonimitas dan kerahasiaan. Yang kedua, penelitian ini meminta responden tentang tingkat adopsi teknologi dasar Industri 4.0 di organisasi mereka. Untuk itu, penelitian ini menggunakan 4 teknologi dasar yaitu Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, dan Analytics. Pada penelitian ini digunakan skala Likert dengan 6 poin bervariasi, dari 1 tidak diterapkan hingga 6 diterapkan sepenuhnya. Secara analogi, penelitian ini menerapkan skala Likert yang berkisar dari 1 sangat tidak setuju hingga 6 setuju sepenuhnya untuk mengidentifikasi tingkat persetujuan dari responden. Yang terakhir, di bagian keempat, responden menunjukkan peningkatan level kerja mereka sendiri selama 2 bulan terakhir. 2 ukuran kinerja individu yang digunakan yaitu ada quality dan delivery. 2 akademisi melakukan prates kuesioner sehingga konten dan validitas diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan masukan mereka, beberapa istilah dan pernyataan dikurangi untuk menghindari salah tafsir dan tanggapan yang salah. Saya Meirina Nurwulan dengan NIM akhir 026 akan melanjutkan pemaparan mengenai populasi dan sampel. Di sini sampel yang digunakan menggunakan pendekatan non-acak, di mana yang pertama, responden harus bekerja dari jarak jauh. Yang kedua, peran responden harus sebagai koordinator, supervisor, manajer, atau direktur dalam organisasi tersebut. Ketiga, responden diidentifikasi dan penulis jaringan di India. Keempat,
terdapat 106 tanggapan yang valid dari 558. Dan yang terakhir, tingkat tanggapan 19% lebih tinggi dari tingkat 15% yang direkomendasikan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pertama, dilakukan uji Leven untuk mencari persamaan varians dan uji T untuk persamaan sarana. Ternyata hasil tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam sarana dan varians antar kelompok. Selanjutnya, peneliti melakukan serangkaian model regresi linear hierarchy ordinary least square atau OLS untuk menguji hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuri Nurjana dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan membahas mengenai hasil uji dan pembahasan, di mana yang pertama-tama pada hasil uji ini itu dilakukan dengan melakukan dua analisis faktor. Yang pertama yaitu eksplorasi atau exploratory factor analysis atau bisa disebut dengan EFA, yang menggunakan ekstraksi komponen utama atau principal komponen atau bisa disebut juga dengan PC untuk mengidentifikasi dan memvalidasi konstruksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, EFA pertama dilakukan dengan teknologi dasar industri 4.0 seperti yang ditunjukkan pada tabel. Keempat teknologi digital menghasilkan beban tinggi pada versi pertama dengan Ains value sebesar 2,85 dan terhitung 71,13% dari total varian dalam tanggapan. Nah, konstruk reliability diuji melalui Convergence alpha yang hasilnya sebesar 0,856 melampaui ambang 0,6 yang menunjukkan keandalan yang tinggi dalam tanggapan Meyers et al. Pada tahun 2006. Nah, tanggapan untuk konstruk ini ditentukan dengan menghitung rata-rata dan timbang tanggapan asli menggunakan pembebanan faktor sebagai bobot. Nah, pada EIFA kedua ini itu memanfaatkan tanggapan pada tingkat kesepakatan implikasi kerja akibat wabah COVID-19, di mana penelitian ini mereplikasi hasil menggunakan rotasi miring sebagai pemeriksaan ortogonalitas dan komponen yang diekstraksi serupa. Nah, kesatuan komponen itu diverifikasi dan kemudian dikonfirmasi dengan menerapkan analisis komponen utama pada tingkat komponen. Nah, penelitian ini itu menentukan nilai reliabilitas menggunakan tabel Cronbens alpha seperti pada tabel 3, yaitu yang dimana hasilnya menunjukkan dalam keadaan yang tinggi lebih dari 0,6 menurut Meyers et al. Pada tahun 2006. Nah, tindakan yang memuat komponen pertama ini semuanya terkait dengan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19. Mengapa? Karena pembatasan jarak sosial, konsumsi pasar telah melambat di banyak sektor menurut Zhang et al. Pada tahun 2020. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Aprilia dengan NIM akhir 028 akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil uji. Di mana dari tabel ini dilihat bahwa koefisien korelasi yang signifikan ditemukan positif, yang menunjukkan sifat variabel interaksi. Nilai composite reliability lebih besar dari 0,7 yang mengkonfirmasikan validitas convergent itu konstruksi. Oleh karena itu, nilai untuk setiap konstruksi yang divalidasi dihitung berdasarkan pembebanan faktor yang sesuai dan diberikan skala kontinu. Lalu selanjutnya tabel 2 yang menghasilkan standarized beta koefisien dari analisis regresi, di mana untuk model 1A yang hanya variabel kontrol tidak ada hasil yang signifikan yang ditemukan. Saat menambahkan variabel independen ke model 1B, prediksi employee output quality dijelaskan secara signifikan dengan nilai F-value sebesar 9,877 dengan P-value kurang dari 0,01 dan nilai R kuadrat sebesar 0,414. Dengan home construct, nilai beta sebesar 0,474, P-value kurang dari 0,01. Nah, namun sebagai istilah interaksi, variabel moderasi dari varians dimasukkan model 1C yang menunjukkan perubahan yang signifikan pada R kuadrat yang menjelaskan 45,3% dari varians itu sendiri dengan nilai F-value sebesar 7,878 dengan P-value kurang dari 0,01. Pada model 1C, POM tetap berhubungan positif dengan nilai beta sebesar 0,513 terhadap employee output quality. Mengenai istilah interaksi, hasilnya menunjukkan bahwa Bestage telah memberikan moderasi yang positif terhadap efek virtual dengan nilai beta 0,197 terhadap employee output quality. Sebaliknya, Bestage
tampaknya secara negatif memoderasi efek kedua home dengan nilai beta minus 0,208 dan job ins atau job insecurity dengan nilai beta minus 0,157. Berkenaan dengan employee output delivery, hasil untuk analisis regresi linear hierarki menunjukkan bahwa model 2B dengan nilai F-value sebesar 9,491 dan juga V-value kurang dari 0,1 dengan nilai R kuadrat 0,404 adalah yang dipilih karena model 2B hanya memasukkan variabel kontrol dan independen. Tidak ada moderasi yang signifikan ditemukan untuk peningkatan employee output delivery, yang nyatanya hanya home yang memberikan hasil hubungan positif yang signifikan dengan nilai beta sebesar 0,476 dengan V-value kurang dari 0,01 dengan ukuran kinerja ini. Maka dari itu, hasil uji tidak mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa implikasi kerja dari wabah COVID-19 berhubungan negatif dengan kinerja karyawan, dan mendukung sebagian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa teknologi dasar industri 4.0 memoderasi hubungan antara implikasi kerja COVID-19 dan kinerja karyawan yang sehingga efek negatifnya lebih kecil dengan peningkatan tingkat adopsi teknologi dasar industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil pembahasan. Dampak langsung positif dari home pada employee output quality dan output delivery bertentangan dengan hipotesis efek negatif dari implikasi kerja COVID-19 pada H1. Karena organisasi layanan harus cepat beradaptasi dengan keadaan normal baru yang disiratkan oleh pandemi ini, kinerja individu diperkirakan akan memburuk karena tingkat kesiapan mereka itu tidak sesuai dengan persyaratan saat ini. Namun dampak positif yang berlawanan dengan intuisi lingkungan kantor rumah yang ditunjukkan dalam analisis ini menyatu dengan indikasi sebelumnya dari McKesson.TKK tahun 2008 dan Bloom tahun 2014. Mengenai peran moderasi BSTECH, dua hasil berbeda diamati. Teknologi dasar industri 4.0 misalnya LOT, Big Data, Cloud Computing, dan pembelajaran mesin seharusnya memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi antar agen dalam Frank DKK tahun 2019 dan Show DKK tahun 2019 yang mendukung dan mengkatalisasi pengambilan keputusan yang lebih tegas dalam Tortella DKK tahun 2019 dan Ancarani DKK tahun 2019. Dan pada akhirnya bertindak atas masalah yang terkait dengan layanan, proses, atau produk dengan menangani tindakan penanggulangan yang tepat secara mandiri dalam LEM DKK tahun 2019 dan KOH DKK tahun 2019. Nah, dalam hal ini, adopsi ekstensif dari teknologi tersebut diasumsikan dapat mengurangi potensi dampak negatif dari pandemi pada kinerja karyawan. Karenanya, moderasi hubungan ini seperti yang dihipotesiskan dalam H2. Dengan demikian, moderasi positif yang ditemukan untuk konstruksi virtual adalah secara alami diharapkan karena konstruksi ini berkaitan dengan komunikasi kerja dan berbagi informasi yang tersirat oleh wabah COVID-19. Nah, di sisi lain, moderasi negatif BSTECH pada hubungan antara home atau job ins dan employee output quality bertentangan dengan ekspektasi. Meskipun mengejutkan, interaksi negatif ini itu sejalan dengan temuan dari Tortella DKK tahun 2020 yang menunjukkan bahwa organisasi mungkin menemukan manfaat yang lebih besar dari penerapan teknologi dasar industri 4.0 di tingkat organisasi daripada tingkat tim atau individu. Dengan demikian bahwa moderasi negatif pada efek keduanya, lingkungan kantor rumah dan ketidakamanan pekerjaan dapat terjadi karena kombinasi pemahaman manajerial yang buruk dari teknologi dasar industri 4.0 dan fakta bahwa teknologi ini itu lebih cenderung digunakan dalam proses makroorganisasi yang tidak secara langsung berhubungan atau berhubungan jauh. Dengan kualitas keluaran karyawan, argumen ini juga didukung oleh kurangnya moderasi yang signifikan untuk ditemukan untuk employee output delivery. Dalam gambar ini,
yaitu merangkum hasil yang diperoleh dengan menangkap hubungan yang signifikan secara empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Natasha Anissa dengan NIM akhir 039. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi mengenai analisis jurnal nasional yang telah kelompok kami lakukan. Analisis jurnal pertama yang kami lakukan, jurnal pertama ini berjudul Pengaruh Perubahan Waktu Gilir Kerja sebagai Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada PT Nusa Halmahera Mineral di Maluku Utara. Persamaan jurnal ini dengan jurnal yang lainnya adalah membahas dampak COVID-19 terhadap kinerja karyawan. Sedangkan perbedaannya di jurnal ini terdapat pengaruh perubahan waktu gilir kerja. Hasil riset pertama dari jurnal ini menyatakan dari pengujian hipotesis pertama di mana waktu gilir bekerja memiliki pengaruh kepada kinerja karyawan. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu pengaruh waktu gilir kerja dibandingkan hanya terhadap aspek individu karyawan. Hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu pengaruh waktu gilir kerja dibandingkan hanya terhadap aspek lingkungan kerja. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat yaitu pengaruh waktu gilir kerja dibandingkan hanya terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Perolehannya sama dengan aspek lingkungan kerja yaitu nilai pengaruh sebesar 24,1%. Lanjut ke jurnal kedua yang kami analisis berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. Persamaannya, jurnal ini dengan jurnal yang lainnya adalah membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap kinerja karyawan. Sedangkan perbedaannya, pada jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil riset jurnal tersebut menyatakan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 terhadap kinerja karyawan pariwisata di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aji Pratama dengan NIM akhir 044. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis jurnal internasional. Nah, untuk judul jurnal yang pertama yaitu Impact of COVID-19 Fear on Employee Performance. Dan untuk jurnal yang kedua berjudul Effectiveness of E-Training, E-Leadership, and Work-Life Balance on Employee Performance During COVID-19. Nah, untuk persamaannya, kedua jurnal ini membahas implikasi kerja saat pandemi COVID-19 terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, di jurnal yang pertama yaitu ketakutan akan COVID-19 secara signifikan memprediksi tingkat kerja karyawan. Untuk jurnal yang kedua yaitu faktor implikasi kerja yang digunakan itu berbeda. Nah, untuk hasilnya sendiri di jurnal yang pertama menunjukkan bahwa ketakutan akan COVID-19 secara signifikan memprediksi kinerja karyawan. Dan untuk jurnal yang kedua, hasil pembahasannya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara training, e-leadership, work-life balance, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi, yaitu penelitian ini memiliki tujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana wabah COVID-19 dapat berdampak pada kinerja karyawan dan peran moderasi yang dilakukan oleh adopsi teknologi dasar Industri 4.0 untuk menjawab pertanyaan pada identifikasi masalah tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data dari karyawan perusahaan sektor jasa yang berada di India yang telah bekerja dari jarak jauh selama wabah COVID-19. Peneliti menerima tanggapan yang valid dan menganalisisnya menggunakan teknik multivariat. Yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja kantor rumah meningkatkan employee output quality dan employee output delivery. Dalam sampel yang diteliti, peneliti tidak menemukan dampak langsung yang signifikan dari ketidakstabilan pekerjaan dan rasa ketidakamanan pasar serta virtual koneksi pada kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dasar 4.0 menghasilkan tidak ada moderasi yang signifikan dari teknologi dasar Industri 4.0 yang diamati untuk kinerja output quality. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.